lagi sama Karina, dan di video kali ini aku punya cerita tentang nanny atau babysitter atau ibu pengasuh. Jadi ini semua terjadi di Wimbledon, London. Waktu itu tuh hari yang cerah, masih siang-siang. Tiba-tiba 911 nerima telepon dari seseorang yang bilang kayak panik banget gitu. Halo, tolong ini kayaknya tetangga aku, rumahnya itu berasap, keluar asap. Tolong cepet kesini nggak? Dan akhirnya nggak lama pemadam kebakaran langsung datang ke rumah itu, dan pemadam kebakaran langsung ngetok-ngetok rumahnya. Dengan tenangnya seorang laki-laki dari dalam rumah itu ngebuka pintunya dan bilang, oh iya ada apa? Dia tenang banget untuk ukuran asap yang sebesar itu ya guys, bisa bayangin kan. Terus udah gitu pemadam kebakarannya kayak, oke pak, kita nerima telepon nih dari seseorang yang bilang katanya rumah bapak keluar asap banyak dan kita khawatir kalau mungkin ini adalah kebakaran gitu. Ya udah masuk gitu kan, kata si cowok ini. Terus si cowok ini mengantarkan si pemadam kebakarannya ke backyardnya atau halaman belakang rumahnya, dan bener aja dari halaman belakang rumahnya itu kayak asap keluar gede banget, bush gitu kan. Dan di sana ada semacam grill gitu, tempat pembakaran, dan emang dilihat di sana tuh ada paha ayam, ada dada ayam, dan mungkin itu adalah asap dari barbeque-nya dia. Tapi di sebelah pembakaran itu ada juga pembakaran yang lain yang apinya itu besar banget. Terus si pemadam kebakaran ini kan nanya ya, Pak, tapi itu apa kok apinya besar banget gitu kan. Terus si cowok ini bilang, oh itu saya lagi ngebakar kambing, dia bilang gitu. Terus si pemadam kebakarannya kayak ngeliat, ngedeket gitu, dan pas dilihat di pembakaran yang apinya besar itu ada jari manusia. Akhirnya pemadam kebakaran bilang, ini apa pak? Terus si cowok itu bilang, gimana maksudnya, itu kambing gitu kan. Jelas-jelas itu jari manusia guys. Akhirnya si pemadam kebakaran ini nelfon polisi untuk ditangkap sama polisi, karena kan pemadam kebakaran nggak bisa nangkep orang kan, bukan job desk-nya mereka. Akhirnya polisi datang dan cowok ini ditangkap. Nah, sebenarnya ada apa sih? Kenapa ada jari di tempat pembakaran itu? Sebelum aku nyeritain ada apa sih sebenarnya, kita harus balik dulu ke beberapa waktu sebelum kejadian ini. Dan ini tempatnya di Prancis ya, bukan di London. Di Prancis ada seorang perempuan yang bernama Sophie. Dan Sophie ini adalah seorang anak yang baik, bukan anak sih ya, karena dia udah gede juga, udah dewasa. Dia adalah seseorang yang baik, bisa dibilang. Dia sangat happy, dia ceria orangnya. Dia hidup dengan orang tuanya yang bisa dibilang ekonominya itu biasa-biasa aja, malah cenderung kayak menengah ke bawah gitu. Terus Sophie merasa kayaknya aku ingin membantu orang tua gitu kan. Gimana kalau aku nyari kerjaan ke luar kota atau misalkan ke luar negeri, mencari kerjaan biar aku bisa membantu orang tua aku. Dan saat itu Sophie menemukan sebuah lowongan pekerjaan sebagai seorang nanny atau babysitter dengan gaji yang lumayan besar. Terus Sophie bilang ke orang tuanya, "Ma, gimana nih, ini ada lowongan lumayan nih, gajinya besar gitu kan, siapa tahu aku bisa bantu keluarga kita gitu kan." Terus akhirnya orang tuanya menyetujui, dan akhirnya Sophie berangkat ke London di bulan Januari 2016. Iya bener banget, ini terjadi 4 tahun yang lalu. Di sana Sophie bekerja menjadi seorang nanny atau babysitter ya. Tempat dia bekerja itu adalah sebuah keluarga yang bisa dibilang kayak lumayan terpandang lah ya, karena ini keluarga tajir banget. Keluarga ini terdiri dari suami, istri, dan juga 2 orang anak. Jadi suaminya itu bernama Lissam dan istrinya adalah Sabrina, dan juga 2 orang anaknya. Jadi 2 orang anaknya ini sebenarnya bukan anaknya Lissam ya, tapi 2 orang anak ini adalah anak Sabrina dari hubungan Sabrina sebelumnya. Jadi bisa dibilang 2 orang anak ini tuh adalah anak tirinya Lissam. Ayah dari kedua anak ini bernama Mark Walton. Jadi Mark Walton ini mantannya Sabrina ya, yang sampai mereka punya 2 orang anak. Mark Walton ini bisa dibilang sukses banget, tajir banget, dan adalah seorang selebriti. Dia memproduksi lagu-lagu untuk Lady Gaga, Madonna, kebayangkan terkenalnya kayak gimana. Dan iya bener banget, Mark ini bisa dibilang lebih tajir daripada suaminya Sabrina yang sekarang. Dan tinggal dengan keluarga itu hanya sekitar 1 tahun, sampai tahun 2017 kejadian Lissam ditangkap polisi. Pada saat itu polisi nanya sama Lissam, ini jari siapa gitu, kenapa jari manusia ini ada di halaman belakang kamu. Dan di sana Lissam gak mau ngaku sama sekali. Dia bilang kayak, I don't know polisi,
Sampai akhirnya polisi curiga, aduh apakah ini jari dari istrinya Lisam. Akhirnya polisi mencari istrinya Lisam ada di mana, dan akhirnya ketemulah Sabrina. Sabrina dibawa ke kantor polisi dan polisi mulai nanya. Dan bener aja Sabrina masih lengkap jari-jarinya 10, so bisa dibilang itu bukan jarinya Sabrina. Dan polisi nanya sama Sabrina, kamu tahu nggak ini jari siapa gitu? Ini ada di tempat pemanggang di rumah kamu. Terus Sabrina bilang, lah nggak tahu lah pak, itu jari siapa nggak tahu. Terus pak polisi bilang, so kamu bilang kalau kamu tinggal di rumah itu, kamu tinggal sama suami kamu, tapi kamu nggak tahu kalau suami kamu membakar sesuatu. Terus si Sabrina bilang, ya nggak tahu lah pak, aku kan di luar gitu. Jadi waktu itu Sabrina memang lagi jalan-jalan sama kedua orang anaknya. Akhirnya polisi dapat informasi kalau keluarga ini tuh kan punya neni, yaitu si Sophie itu tadi. Dan polisi nanya dong ke Sabrina, di mana neni kamu, di mana babysitter kamu gitu kan. Terus Sabrina bilang, oh saya nggak tahu pak, dia soalnya udah resign dari lama, dan dia bilang dia udah pergi, udah pulang ke kampung halamannya yaitu di Prancis. Sabrina bilang, tahu gak sih pak, itu babysitter saya ya pak ya, nyebelin banget karena dia kerjaannya males-malesan, dia kerjaannya tiduran di sofa, dia nggak ngerjain tugasnya sebagai babysitter, dia nggak sabaran sama anak-anak. Sampai akhirnya ya dia resign. Ya aku sih seneng-seneng aja ya karena dia kerjaannya nggak bener. Akhirnya polisi mencoba membuktikan, bener nggak sih nih yang diomongin Sabrina. Ternyata polisi tidak menemukan bukti travel apapun, jadi nggak ada bukti tiket, nggak ada bukti penerbangan apapun, nggak ada bukti yang menunjukkan bahwa Sophie resign. Akhirnya si jari yang ditemukan itu diotopsikan ya. Nah, sementara itu sisa tubuhnya yang lain itu benar-benar udah kebakar banget gitu. Jadi nggak ada yang bisa diidentifikasi selain si potongan jari itu. Dan si jarinya akhirnya diotopsi. Dan setelah diotopsi keluarlah hasilnya kalau jari itu adalah milik Sophie. Dan otopsi membuktikan bahwa Sophie sudah meninggal sebelum dia dibakar. Jadi Sophie nggak dibakar hidup-hidup ya. Kemungkinan meninggalnya Sophie itu adalah karena luka atau trauma yang ada di dalam tubuhnya, terutama di tulang rusuknya dia. Dan juga ada tulang di bagian tengah di dada sini. Jadi ini adalah tulang yang katanya sih tulang yang paling kuat dan juga tulang yang paling fleksibel, yang tulang yang benar-benar susah banget untuk dihancurkan. Nah, di tubuhnya Sophie itu tulangnya itu rusak banget guys. Bisa kebayang gak sih seberapa kerasnya dipukul sampai si tulang bagian tengah ini tuh rusak gitu. Bahkan bukan rusak lagi ya, patah. Rusak banget ya. Akhirnya setelah hasil otopsi keluar, polisi nggak pakai lama langsung menghubungi orang tuanya Sophie yang ada di Prancis. Dari sinilah kasus ini mulai bisa dibilang viral ya. Berita ini tuh bener-bener viral secara nasional di London dan juga di Prancis. Bahkan sampai presiden pun membuat surat untuk keluarganya Sophie sebagai ungkapan duka cita. Sekarang kita jadi muncul dong pertanyaan, kenapa Sophie harus dibunuh? Kayak apa sih alasannya? Kenapa? Apa tujuannya gitu? Kalau misalkan kita menyewa seorang babysitter, kalau misalkan kita nggak suka, kita nggak cocok, ya udah kita pecat aja gitu kan, nggak perlu sampai kayak gitu. Pertanyaannya kenapa gitu kan? Akhirnya polisi menyelidiki, menginvestigasi apa sih yang sebenarnya terjadi. Jadi Sabrina itu orangnya sangat cantik di luar ya. Orang kan biasanya cantik luar dalam kan. Nah, Sabrina ini cantik hanya di luar aja. Jadi banyak yang bilang kalau dia itu mirip Kim Kardashian, dimana Sabrina itu kayak bangga gitu dibilang mirip Kim. Dan Sabrina ini tuh sosialita ya. Dia seneng nongkrong sama orang-orang yang tajir, yang kaya. Dan di ruang interogasi Sabrina mulai cerita sama polisi, Pak Polisi, mungkin yang Sophie itu bukan suami saya gitu, biar saya cerita dulu ya Pak. Jadi Sabrina, ini kata Sabrina ya, Sabrina bilang, Pak tahu nggak sih kalau sebenarnya Sophie, babysitterku itu, dia seneng banget gaul sama teman-teman saya yang orang kaya semua. Jadi Sophie itu semacam ingin naik kelas lah Pak, dia ingin jadi orang yang tajir. So dia mulai tidur sama mantan suamiku yaitu Mark Walton. Dan waktu itu, waktu Sophie tidur sama mantan suamiku itu meminta untuk membawa salah satu anak kami ke rumahnya Mark. Dan di sana
Mark mulai melecehkan anak kami sendiri. Itu bikin aku kesel banget, Pak. Dan tahu gak sih, Pak, bahkan Sophie itu mengaku loh, Pak. Saya punya buktinya kalau Sophie itu mengaku melakukan itu. Sampai-sampai suami aku, Isam, itu marah banget karena anak kami, ya walaupun itu anak tirinya dia sih, tapi dia sudah menganggap ini sebagai anak kandungnya dia sendiri. Dan dia marah banget ketika tahu kalau mantan suami aku melecehkan anak kita sendiri. Dan pada saat itu suamiku dia mulai gak terkontrol amarahnya dan dia mendorong Sophie sampai Sophie terjatuh, Pak. Akhirnya polisi gak pakai lama dong, polisi langsung nyamperin Mark Walton dan menanyai Mark apakah benar Mark ini pernah pacaran sama Sophie. Dan waktu itu Mark bilang ke polisi, ini saya punya bukti-buktinya, Bapak silakan periksa handphone saya, periksa paspor saya kalau saya pada saat itu tidak ada di London, saya ada di luar negeri, Pak. Dan bahkan saya itu sama sekali nggak pernah ketemu Sophie. Saya nggak tahu Sophie itu yang mana. Dan bener aja, semua orang yang mengenal Sophie itu bilang kalau Sophie adalah seorang yang penyayang sama anak kecil. Suatu hari ada seorang pemilik restoran datang ke kantor polisi untuk melaporkan bahwa dia adalah temannya Sophie. Jadi Sophie itu kadang-kadang suka datang ke restorannya dia, dan di sana Sophie itu bakalan ngobrol sama si pemilik restoran ini dan mereka mulai menjadi teman. Dan ini kata pemilik restorannya ya, dia bilang ke polisi, tahu nggak sih waktu itu Sophie datang ke restoran saya dan tiba-tiba dia cerita kalau dia dipukulin sama majikannya. Waktu itu aku sama sekali nggak percaya dan aku langsung menawarkan Sophie tempat tinggal biar dia bisa kabur, biar dia bisa menyelamatkan diri. Tapi waktu itu Sophie memutuskan untuk pulang dulu ke rumah majikannya dan dari sana saya nggak pernah ketemu Sophie lagi. Itu kata si pemilik restorannya. Dan polisi bilang, oh ya, terus kapan kamu terakhir kali ketemu sama Sophie? Dan dia bilang, iya Pak, aku terakhir kali ketemu sama Sophie itu adalah 2 bulan yang lalu. Akhirnya dari sana polisi langsung mengeluarkan surat geledah untuk menggeledah seisi rumahnya Lisam dan Sabrina. Dan di sana polisi menemukan laptop yang isinya adalah video Sabrina. Dan waktu itu polisi ngelihat videonya Sabrina dengan kondisi yang sangat mengerikan, dimana waktu itu kan Sabrina umurnya 20 tahun ya. Tapi di video itu Sabrina kelihatan tua banget karena dia kurus banget, tulang doang, kayak bener-bener gak dikasih makan. Dan di video itu Sabrina duduk di ruang tamu dan dia kayak Sabrina dan juga suara suaminya Lisam memaksa Sophie untuk mengakui kejahatannya gitu. Terus Sabrina bilang, ayo kamu bilang kamu ngaku kamu sudah tidur sama mantan suami saya gitu kan. Terus Sophie bilang, apa maksud ibu? Aku nggak pernah gitu kan. Aku nggak kenal sama mantan suami ibu. Aku nggak mau gitu kan. Terus kata Sabrina, ayo kamu ngaku, kamu kalau misalkan kamu nggak mau ngaku, saya nggak bakal ngasih kamu makan. Dari sana juga diketahui kalau ternyata paspornya Sophie itu diambil sama Lisam dan juga sama Sabrina, dan juga bahkan saya dipukulin dan juga kayak bathtub tuh dipenuhi sama air dan kepalanya ditenggelamin ke dalam bathtub itu. Dan Sabrina terus menerus bilang Sophie untuk ayo kamu harus ngaku, kalau nggak kita nggak bakalan berhenti menyiksa kamu gitu. Akhirnya mau nggak mau Sophie kayak mengakui di video itu, kayak pura-pura mengaku padahal dia sama sekali nggak melakukan itu. Biar Sophie bilang, ya Sophie tuh mikir kayak ya udah mungkin cara aku keluar dari kondisi ini adalah dengan mengikuti apa yang mereka mau gitu kan. Setelah video itu dibuat, Lisam dan Sabrina membawa video itu ke Mark dan mereka mengancam Mark untuk menyebarkan video ini biar kayak karirnya Mark hancur gitu. Jadi semacam memeras Mark. Jadi kayak ayo kamu kasih kita duit, kalau misalkan kamu nggak mau ngasih kita duit, kita bakalan ngupload video ini biar karir kamu hancur. Dan men-setting seolah-olah Sophie lah penyebab semuanya. Dan setelah itu Sophie dipukul sampai meninggal. Dan karena mereka bingung kayak aduh dikemanain ya tubuhnya, akhirnya Sabrina dan suaminya memutuskan untuk ya udah deh tubuhnya kita masukin ke dalam koper dan kita simpen di kolong kasur salah satu anaknya selama 3 hari. Jadi selama 3 hari itu salah satu anaknya tidur di atas tubuhnya. Dan semakin lama tubuhnya semakin bau dong, ya nggak sih? Karena kan membusuk ya. Akhirnya mereka mikir kayak, aduh kemanain ya badannya, ini udah mulai bau gitu. Yaudah kita bakar aja gimana? Yaudah akhirnya mereka membakar tubuhnya Sophie di halaman belakang rumahnya sendiri. So ini adalah suatu kejahatan yang bermotifkan keserakahan. Dan akhirnya Sabrina dan juga suaminya ditangkap
dan hakim memutuskan 30 tahun penjara sampai seumur hidup, minimal 30 tahun penjara sampai seumur hidup. Dan ya guys, begitulah ceritanya. Padahal ya sebenarnya Sabrina ini dan suaminya tuh termasuk keluarga tajir gitu. Tapi karena mereka masih merasa kurang, mereka tuh sampai tega melakukan hal kayak gitu sama orang lain. Nah, iya guys, menurut kalian gimana cerita kali ini? Kalian bisa tulis di komen di bawah. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.